Baik, saat ini kita sudah memasuki bab 2, yaitu memahami dan mencipta cerita fantasi. Nah, cerita fantasi sesuai dengan namanya itu adalah cerita yang bersifat imajinasi, karena fantasi itu sendiri nama lainnya atau sinonimnya adalah imajinasi atau fiksi, hal yang tidak nyata. Nah, dengan kita menelaah dari segi unsur kebahasaannya saja, fantasi itu juga memunculkan ciri utama, yaitu hal yang tidak nyata atau hal yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan di dunia nyata, ya. Nah, ini adalah pembelajaran kita mengidentifikasi unsur cerita fantasi, ya. Mengidentifikasi karakteristik unsur pembangun cerita fantasi dan lain sebagainya. Nah, di sini ada sebuah contoh cerita fantasi karya Ugi Agustono yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga, ya. Nah, di situ kalian baca halaman 45 sampai dengan halaman 47, ya. Kalian akan memahami bahwa dalam teks cerita fantasi itu muncul atau menonjol jelas bahwa ciri utamanya adalah memiliki keajaiban-keajaiban atau kesaktian-kesaktian tokoh yang dalam dunia nyata itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Namun memang itulah ciri utama atau karakter dari cerita fantasi atau cerita fiksi, ya. Nah, selanjutnya silakan kalian buka halaman 52. Di situ ada suatu hal yang mengharuskan kita untuk mampu mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Nah, jenis cerita fantasi di sini dia punya tiga jenis cerita fantasi. Nah, ditinjau dari waktunya, cerita fantasi itu ada yang merupakan kategori lintas waktu, masa lampau. Ya, masa lampau itu berarti latar waktunya teks cerita fantasi tersebut menceritakan masa lalu. Terus ada latar waktu sezaman, latar waktunya menceritakan yang sezaman saat ini, seolah-olah saat ini terjadi. Atau lintas waktu yang futuristik atau mengisahkan latar waktunya tentang masa depan. Nah, itu adalah pembagian dari teks cerita fantasi, ya. Nah, di sini juga kalian mampu untuk menentukan tokoh, latar, dan juga urutan peristiwa. Nah, di sini dalam unsur-unsur teks narasi kan biasanya ada yang namanya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, ya. Nah, dalam unsur ekstrinsik itu ada kepengarangan, jumlah halaman, terus juga hal-hal di luar dari cerita dari si buku tersebut. Nah, ada satu lagi unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu macam-macam. Ada yang namanya latar. Latar itu dibagi menjadi tiga, latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Selain itu juga sebetulnya masih ada lagi latar yang lain. Contohnya latar budaya atau latar sosial. Cuma memang diklasifikasikan cukup tiga saja, latar waktu, tempat, dan suasana saja. Selain latar juga ada yang namanya alur. Nah, alur juga di sini dibagi menjadi beberapa alur. Alur maju dan alur mundur serta alur campuran. Sama seperti pembagian jenis cerita fantasi tadi, kalau cerita yang mengisahkan masa lampau itu namanya alur mundur, cerita yang sezaman itu seolah-olah terjadi saat ini, ya, alur maju, dan yang futuristik, sebenarnya futuristik itu seolah-olah saat ini terjadi juga, ya. Cuma memang dalam latar waktu itu ada satu lagi namanya bukan latar, alur, ya. Alur itu ada satu lagi alur campuran. Campuran itu mengisahkan saat ini terjadi, tiba-tiba biasanya suka ada flashback ke masa lalu. Nah, itu adalah latar, ya. Selain latar juga yang pertama sebetulnya ada unsur intrinsik. Yang pertama itu ada tema. Tadi berarti tema, latar, dan alur, ya. Selain tema, latar, dan alur juga ada yang namanya tokoh. Nah, tokoh di sini dibagi menjadi dua. Tokoh sebagai pemeran dan juga satu lagi watak atau penokohan atau karakternya. Karakter dari si tokoh yang memerankan. Nah, selain itu juga ada yang namanya sudut pandang. Sudut pandang dalam cerita narasi itu ada dua. Ada sudut pandang orang pertama, contohnya aku, saya, kalau yang tunggal, ya, kalau yang jamaknya kami, ya, kita. Terus selain sudut pandang orang pertama ada juga yang namanya sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga itu contohnya dia, ia, beliau, ya. Nama orang misalkan si Roger, si Doni, dan lain sebagainya. Biasanya dalam narasi sudut pandangnya ada dua. Sebenarnya sudut pandang orang tadi kan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang kedua juga sebetulnya ada, yaitu kamu, Anda, dan lain sebagainya. Nah, itu tidak bisa dijadikan tokoh utama dalam cerita narasi. Makanya dalam teks narasi atau dalam hal ini cerita fantasi,
Sudut pandang hanya dibagi menjadi dua saja, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, itu tadi sudut pandang atau point of view ya. Selain sudut pandang atau point of view juga ada yang namanya gaya bahasa. Nah, gaya bahasa di sini biasanya tergantung dari si penulis atau pengarangnya sendiri ya. Ada yang menggunakan bahasa-bahasa klise, ada yang menggunakan bahasa-bahasa istilah, ada yang menggunakan bahasa-bahasa yang gaul, contohnya Raditya Dika ya, menggunakan bahasa yang gue elu dan lain sebagainya. Ada yang aku kamu, ada yang hamba beta dan lain sebagainya. Terus ada juga unsur intrinsik yang lain adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan dari seorang penulis kepada pembaca melalui tulisannya. Dalam hal ini adalah cerita fantasi ya. Nah, itu adalah unsur intrinsik dalam cerita fantasi dan juga unsur intrinsik dalam narasi yang secara umum ya. Nah, selanjutnya silakan dibuka halaman 58. Di situ ada menentukan unsur intrinsik cerita. Tadi sudah saya berikan penjelasan ya. Silakan kalian jelaskan tugas-tugas yang ada di halaman 58 itu. Nah, selanjutnya halaman 60 silakan dibuka. Nah, ada struktur dan bahasa cerita fantasi. Nah, menelaah struktur cerita fantasi, di sini struktur atau cerita fantasi terdiri atas orientasi atau secara sederhananya adalah pengenalan latar, pengenalan tokoh ya dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contohnya dari cerita Belajar dengan Gajah Mada, di situ ada contoh orientasi. Selain orientasi juga ada yang namanya komplikasi. Komplikasi itu muncul masalah atau kemunculan suatu problem dari alur si tokoh ya. Nah, setelah komplikasi, contohnya juga ada di sini ya. Selain komplikasi juga ada yang namanya konflik sebetulnya. Nah, di sini konflik itu termasuk ke dalam komplikasi juga sama ya. Konflik itu adalah puncak masalah. Nah, puncak masalah ini adalah hal yang paling mengesankan dalam cerita ya. Mengapa hal yang paling mengesankan dalam cerita? Karena konflik itu merupakan masalah utama yang ini diceritakan oleh si penulis melalui ceritanya. Nah, di sini adalah permasalahan yang biasanya juga berisi tentang ketegangan dan juga pesan moral yang harus kita pahami ya. Nah, selain komplikasi ada satu lagi di sini ada yang namanya resolusi. Resolusi ini adalah penyelesaian masalah. Nah, itu adalah struktur dari cerita fantasi ya. Di sini ada gambaran teks cerita fantasi tentang strukturnya, ada pengenalan di sini datar ya. Terus rangkaian kejadian di situ juga masih datar. Mulai naik di situ mulai muncul komplikasi ya. Titik-titik di atas itu merupakan komplikasi. Nah, klimaks ini adalah puncak masalah ya, puncak masalah yang terjadi. Nah, kenapa harus seperti gunung kerucut seperti itu? Karena memang ketika kita membaca suatu cerita, biasanya tensi yang muncul adalah sama seperti kita naik roller coaster ya. Semakin tinggi biasanya semakin menarik ya. Sama juga dengan membaca cerita. Semakin muncul masalahnya maka akan semakin menarik untuk dibaca. Tensinya seperti itu kurang lebih. Lalu ke resolusi dia turun lagi tensinya. Artinya setelah ke resolusi atau penyelesaian masalah, semua tensi atau ketegangan yang muncul dalam cerita kembali reda ya. Nah, itu adalah gambarannya. Selain yang ada di halaman 65 juga di halaman lain juga ada di sini gambaran-gambarannya kurang lebih sama. Ya, kurang lebih sama penjelasannya tadi seperti itu. Nah, selain itu juga silahkan kalian baca-baca dan juga kerjakan tabel yang ada di halaman 67 ya. Di situ ada tabel. Terus juga ada yang namanya di sini satu lagi menyunting cerita dari segi bahasa. Menyunting cerita dari segi bahasa di sini yang harus kalian pahami bahwa kebahasaan cerita fantasi itu juga merupakan kebahasaan bahasa Indonesia. Artinya bahasa yang digunakan adalah bahasa yang efektif dan yang sesuai dengan aturan-aturan kebahasaan bahasa Indonesia. Kosakatanya harus baku, tanda bacanya harus tepat, huruf kapital, huruf kecilnya harus benar, ya. Dan juga kalimat-kalimatnya harus efektif. Nah, kalian bisa baca di halaman 70 di situ ada beberapa contoh ya. Di situ ada cerita fantasi yang sebelum disunting dan setelah disunting. Nah, itu kalian bisa lihat perbedaannya ya. Selain itu juga silahkan kalian buka halaman 73 ya. Di sini ada yang terakhir adalah menyajikan cerita fantasi. Nah, menyajikan cerita fantasi di sini saya mau nanti kalian merekam proses pembacaan cerita fantasi kalian.
untuk nanti bisa kalian upload ke YouTube atau Facebook masing-masing. Lalu tag nama saya atau bisa kalian sertakan linknya nanti dikirim ke grup atau melalui perwakilan kelas nanti ya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Ada langkah pertama di sini menemukan ide penulisan ya. Menemukan ide penulisan itu bebas. Cerita fantasi itu kalian mau menceritakan apa saja. Mau menceritakan monster di bawah kasur, mau menceritakan peri air, mau menceritakan burung raja wali yang bisa terbang mengelilingi dunia dan membawa kalian dan lain sebagainya, silahkan bebas. Nah, selain langkah pertama ada langkah kedua. Di sini ada penggalian ide cerita fantasi ya. Kalian bisa mencari referensi di sini dengan membaca cerita-cerita fantasi yang ada di buku ini atau bisa juga kalian cari di Google. Bebas ya. Langkah ketiga di sini membuat rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa dulu kalian rangkai mau ada apa di situ, masalahnya mau kalian munculkan apa. Nah, setelah muncul masalah kalian sebetulnya sudah enak menentukan cerita narasinya. Sama seperti kalian mendongeng saja. Ya. Lalu langkah keempat di sini ada mengembangkan cerita fantasi. Nah, setelah kalian merangkai, kalian tinggal sempurnakan rangkaian-rangkaian tersebut dengan menyunting atau mengedit rangkaian-rangkaian tersebut menjadi lebih sempurna ya. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya dari A sampai I ya. Silakan kalian baca. Nah, lalu di sini setelah kalian sudah siap menentukan cerita fantasi kalian, kalian silahkan untuk menulis cerita fantasi kalian untuk sekali lagi tadi direkam ya. Namun jangan lupa dalam proses penulisan cerita di sini ada beberapa tahapan juga ya. Ada yang merencanakan, mengembangkan produk, memberi judul yang menarik, dan menelaah untuk merevisi. Nah, judul yang menarik di sini harus kalian garis bawahi bahwa judul yang menarik di sini harus mampu menarik minat pembaca supaya penasaran ada apa sih dalam ceritanya gitu ya. Nah, itu adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam menulis cerita fantasi. Nah, di sini kalian harusnya sih membacakan di depan kelas ya, tapi karena kondisi sedang pandemi, saya harapkan kalian nanti mampu untuk membuat tulisan cerita fantasi lalu membacakan cerita kalian dan direkam lalu dikirim ke saya ya, karena bobot nilainya cukup besar. Jangan lupa selama pandemi ini kalian jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Jangan keluyuran, jangan suka nongkrong-nongkrong tidak jelas, kurangi main game, istirahat yang cukup, dan juga makan makanan yang sehat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.